Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sukron, SHMH, selaku dosen mata kuliah Hukum Islam. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu ini dengan baik. Dan perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai asas, prinsip, ciri, tujuan, dan ruang lingkup dalam hukum Islam. Yuk simak video ini dengan baik. Asas-asas hukum Islam termasuk ke dalam asas hukum yang bersifat umum, yang meliputi asas keadilan. Asas keadilan sendiri yang berarti tuntutan mengenai seorang muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam Al-Quran. Berlaku adil sendiri adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat banyak. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Maksudnya, keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya yaitu suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat, prinsip al-musawah atau persamaan egalit. Di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama. Karena Islam mengenal prinsip persamaan atau egalit tersebut. Yang kelima, ta'awun atau tolong-menolong. Maksudnya yaitu, dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam. Yang keenam, tasamuh atau toleransi. Merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan akhlak terpuji, perbuatan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri dalam hukum Islam. Yang pertama ada takamul. Takamul memiliki makna yaitu sempurna, bulat, dan tuntas serta komprehensif. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat, walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan suku. Yang kedua, wasatiyah atau moderat. Maksudnya yaitu hukum Islam memenuhi jalan tengah, jalan wasakon, jalan yang seimbang, tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri mementingkan kebendaan. Yang ketiga, ada harokah atau bergerak, berkembang, dan dinamis. Hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang keempat, universal. Maksudnya yaitu
Hukum Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin, sesuai dengan tugas yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, elastis dan manusiawi. Meskipun jalurnya sudah jelas membentang, dalam keadaan tertentu terdapat rukhsah. Kelonggaran tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, luas, dan manusiawi. Demikian pula adanya qiyas, ijtihad, istihsan, dan maslahah mursalah merupakan salah satu jalan keluar dari kesempitan. Tujuan dalam hukum Islam. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukumnya adalah memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui perintah dan larangan atau taklif, yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Tujuan syariat Islam perlu diketahui oleh mujtahid untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang kontemporer yang kasus-kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadis. Kemaslahatan yang dimaksud dapat terwujud manakala 5 pokok hal dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima pokok tersebut adalah hifdzu ad-din yang memelihara agama, hifdzu al-mal yaitu memelihara harta kekayaan, hifdzu an-nafs memelihara keturunan, hifdzu al-aqli memelihara akal, hifdzu an-nafi yaitu memelihara jiwa. Pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup dalam hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam dilihat dari arti fikih Islam meliputi ibadah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya munakahat, wiratso, muamalat dalam arti khusus, jinayat atau ukubat, al-ahkam as-sultaniyah atau khilafah, siyar, dan muhasamat. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat menambah wawasan kalian, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe.